dengan agenda rapat yaitu pembahasan dan masukan atas perubahan BPIH terkait penambahan kuota haji tahun 2023. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Badan Pengelola Keuangan Haji beserta seluruh jajaran komisioner yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi telah disinggung oleh pimpinan tentang terpakainya kuota haji. Pak Dirjen, terus terang saja kami memang bingung, Pak Dirjen. Bagaimana sebenarnya informasi yang valid terhadap pemakaian kuota haji ini? 3 hari yang lalu masih terngiang-ngiang di telinga kita bahwa kuota haji itu sudah terpakai 100%. Bahkan sudah lebih. Itu informasi yang kami dapat. Dan hari ini Pak Dirjen mengatakan bahwa masih ada yang belum bayar. Sehingga kuota haji yang tidak terpakai ini akan ditransfer ke provinsi yang membutuhkan. Kurang lebih itu yang saya cerna. Di sisi lain Pak Dirjen, sejak kami menerima informasi dari Pak Menteri ketika kita rapat di sini 3 hari yang lalu itu, bahwa kami juga menerima laporan dari provinsi-provinsi bahwa ternyata masih banyak juga yang belum lunasi. Ini bagaimana sebenarnya informasinya? Di sisi lain Pak Menteri mengatakan bahwa kuota haji itu sudah terpakai, bahkan sudah plus berapa ratus orang pada waktu itu. Di sisi lain kami mendapat informasi dari provinsi masih banyak yang belum melunasi, dan hari ini ternyata benar Pak Dirjen sendiri menyampaikan bahwa memang ada yang belum melunasi, sehingga sudah di-cut loss, dan belum yang mana kuota yang tidak terpakai dikasihkan kepada pemerintah, kepada provinsi yang lain yang membutuhkan. Tolonglah kami diberikan informasi, artinya informasi yang betul-betul valid. Toh kita semua di sini, nggak usah kita diayun juga gitu kan. Sebab keakuratan itu bagi kami sangat penting. Nggak usah malu-malu juga kalau seumpamanya memang tidak terpakai, ya kita serahkan kepada penyelenggara ibadah haji khusus untuk menyelesaikan. Kalau memang lebih dari 8% sesuai dengan aturannya, ya kita carikan landasan hukumnya, legal standingnya. Tapi kalau seumpamanya Pak Dirjen tiba-tiba mengatakan bahwa tidak terpakai ini, kita juga sudah sulit untuk membuat atau sudah merancang suatu landasan hukum bagaimana kita menyerahkannya kepada pihak lain untuk supaya kuota ini tidak terpakai, supaya kuota ini terpakai. Pak Dirjen, kita perlu untuk memberangkat orang, Pak Dirjen. Sangat banyak ya calon-calon jemaah haji kita yang betul-betul merindukan untuk berangkat. Saya pikir kita satu pemikiran samalah. Tetapi kami perlu informasi yang akurat itu. Kita jangan diberikan informasi-informasi yang kemudian atas faktanya terbantahkan informasi itu. Provinsi-provinsi lain, tidak Pak, kami masih sekian banyak yang belum lunasi. Belum Pak, di sini sekian banyak yang belum lunasi. Nah, bagaimana ini sebenarnya? Yang kedua, sekali lagi kami minta kepada Bapak, kita harus memaksimalkan kuota yang ada. Jangan sampai kuota kita ini 1 kursi pun tidak terpakai. 1 kursi pun jangan sampai tidak terpakai. Kita alhamdulillah kita dapat tambahan 8.000 kursi, dan hari ini kita rapatkan dengan BPKH
tentang penambahan biaya yang mungkin dipergunakan untuk tambahan kuota ini. Selanjutnya kepada BPKH, saya mau menanyakan, atas permintaan, tadi saya sudah mendengar paparan dari Pak Acep, bagaimana kondisi keuangan BPKH pada hari ini. Tapi secara gamblang, secara prinsip, kami menanyakan kesanggupan BPKH, apakah BPKH sanggup? Artinya memenuhi permintaan pemerintah atas tambahan kuota yang sebanyak 8.000 orang ini, tentu proporsional. Ya, yang reguler tentu dikurangin dulu 8% dari 8.000 gitu kan ya. Yang kedua, saya masih ingat Pak Acep, ketika kita rapat tempo hari, Bapak minta izin kepada Komisi 8 ini untuk membeli dolar 15.250. Sekarang Bapak, saya dengar tadi paparan Pak Acep jual dolar justru. Oh, tahun lalu, bukan yang sekarang. Oh, sorry. Saya pikir Bapak menjual untuk sekarang. Ya, makanya pada rapat kita tempoh hari itu saya masih ingat, saya mencatat itu bahwa Bapak memerlukan dana, memerlukan dolar. Bapak minta izin ke kita 15.250. Dan alhamdulillah berkat doa kita bersama, dolar sekarang masih berkisar antara 14.875 sampai 14.900. Yang ketiga, ya hari ini pada dasarnya Pak Fadlul, kita adalah berbicara tentang masalah permintaannya Dirjen PHU tentang adanya penambahan kuota. Hal-hal lain yang berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi gitu ya, mungkin dalam suatu session tersendiri kita diskusikan. Toh di dalam Renstra kita juga sudah diskusikan tentang rencana-rencana daripada BPKH dalam apanya. Tetapi satu yang menarik dalam konteks ini, betul apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat oleh Pak Marwan tadi, harus diantisipasi oleh BPKH ke depannya tentang penambahan kuota, Pak. Karena Arab Saudi sudah bersiap-siap tentang itu. Tidak selamanya kuota kita 221.000. Saya yakin, hakul yakin saya, di tahun 2024-2025 bertambah. Karena apa? Fasilitas daripada pemerintah Arab Saudi tentang haji ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi kepesimisan daripada pengelola keuangan haji gitu ya tentang apa namanya biaya haji ini, ya biaya haji yang dipikul oleh BPKH. Mari Pak, kita sama-sama semangat. Ya, penambahan kuota itu pasti ada. Yakin saya. Ya, sekarang 221, mungkin saja di tahun 2024 230.000 Pak Marwan tadi sampaikan, atau mungkin juga lebih dari 250.000. Ya, untuk itu kita minta kepada BPKH betul-betul mengelola keuangan haji itu dengan sebaik-baiknya, sehingga harapan masyarakat tentang berangkat haji akan bisa direalisasikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusan presiden itu sampai sebulan, 2 bulanan gitu. Sekarang kita sudah di tanggal 21, ya tanggal 21. Tanggal 23 adalah pertama masuk kloter pertama ke asrama haji, ke embarkasi haji. Tanggal 24 sudah berangkat. Nah, kalau seumpamanya, ya walaupun misalnya BPKH belum memberikan suatu ketegasan apakah permintaan dari Pak Dirjen dikabulkan oleh BPKH, kalau seumpamanya, artinya katakanlah BPKH setuju gitu kan ya, kira-kira berapa lama ya
pemerintah menyangkupi SK Presiden itu keluar. Ya, itu dulu yang penting, gitu kan ya. Sebab jangan sampai nanti kita sudah setuju, sebab kita harus gerak cepat, Pak. Harus gerak cepat. Kalau seumpamanya memang tidak bisa dan harus kita artinya adalah kuota 8.000 penambahannya harus kita pakai, Pak. Jangan sampai tidak terpakai, gitu loh. Nah, kalau seumpamanya bisa 2 hari atau 3 hari, kita memberikan ruang juga kepada penyelenggara haji khusus supaya bisa juga mencari calon-calon jamaahnya, gitu loh. Dan tentu landasan hukumnya juga kita harus siapkan, dan ini memerlukan waktu. Ya, itu tambahan dari saya mungkin, Pak, pertanyaannya. Kalau ada perbedaan antara jemaah haji yang kuota 221.000 dengan tambahan kuota 8.000, kalau menurut emak saya itu tidak mungkin. Akan muncul kecemburuan nanti. Ya, akan muncul kecemburuan. Kenapa kok ada perbedaan antara jumlah yang ditanggung oleh BPKH, yang disubsidi oleh BPKH, dengan antara kami, maksudnya dalam tanda petik adalah kuota yang 8.000 dengan kuota yang 221.000. Itu pendapat saya. Jadi ya saya hanya menggalang dan memberikan keoptimisan. Disinilah letaknya komisioner BPKH pengelola dalam hal bekerja atau bagaimana, gitu kan ya. Jangan khawatir, gitu kan, toh ini bekerja terus, BPKH bekerja terus, nilai manfaat akan terus masuk, gitu kan ya, untuk dari tahun ke tahunnya. Jadi kalau ada perbedaan yang ini 40%, ini 45% atau berapa persen, itu akan memunculkan suatu perdebatan nanti di antara para jamaah. Ini pendapat saya. Makasih pimpinan. Pendapat Ketua, karena Panja Haji sudah memutuskan berapa jumlah yang harus dibayar oleh jemaah. Enggak mungkin kita membuat suatu keputusan panja lagi tentang biaya yang 8.000, kan gitu. Ya, setidak-tidaknya apa yang kita putuskan pada hari ini tentang subsidi BPKH, sejauh itu sama dengan keputusan panja-panja sebelumnya, ya kita oke, gitu loh. Prinsipnya oke, gitu loh. Nah, ketegasan inilah yang kita minta kepada BPKH. Kalau saya tadi makanya izin Ketua. Mohon maaf Pak Wakil Ketua MPR, tidak bermaksud untuk berdebat, gitu ya. Kalau saya sih lebih condong apa yang kita jalankan adalah berdasarkan keputusan panja. Keputusan panja kita tidak ada, hanya 2, yaitu haji reguler dan haji khusus. Tidak ada haji mandiri. Ya, saya orang hukum, jadi saya artinya agak konsekuen di situ, gitu loh. Jadi kita hanya 2 sekarang. Kalau memang artinya tidak mampu BPKH, ya kita dorong ke haji khusus. Ya, itulah yang haji super mandiri. Angkanya tadi kalau usul saya ya 6.000 2.000 kita memulai. Iya, gitu loh. Ya, kalau seumpamanya memang BPKH tidak sanggup, kita dorong ke haji khusus. Apakah 3.000, apakah 4.000, atau setengah-setengah, atau berapa, semua. Atau bahkan semua. Yang paling penting bagi saya adalah kuota tambah ini harus dimanfaatkan secara optimal. Kata kuncinya. Harus, jangan sampai tidak ini. Kita butuh itu. Makasih Ketua. Di rapat yang akan datang kita putuskan. Sekarang yang kita minta ketegasan dari BPKH adalah yes or no, gitu loh. Berapa sanggupnya? Ini kita terbuka ini. Ini rapat kita terbuka, kan masih terbuka kan Ketua? Ya. Masih keingat sama kita pada waktu haji 2022. Di mana tiba-tiba pemerintah mengajukan masair naik. Ya. Dan dibutuhkan uang dalam jangka waktu 3 hari 1,5 triliun. Demi artinya jemaah haji berangkat,
ya, demi jemaah haji berangkat, kita setujui itu. Tetapi sebelumnya apa yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi, ada kesanggupan dari BPKH untuk itu. Apakah ada kepresnya? Nggak ada. Yang 1,5 triliun. Nah, kalau seumpamanya saya yakin kalau memang itu diperlukan, pemerintah juga nggak mungkin lah untuk menyediakan itu, gitu loh, untuk mentidakkan itu. Rapat kita malam ini, Pak, rapat kita malam ini betul-betul melihatkan keprofesionalan dua lembaga ini dalam hal pemerintah dalam melaksanakan ibadah hajinya, di sisi lain BPKH dalam melaksanakan keuangannya. Dilihat betul ini, kita ditonton nih oleh banyak orang. Ini pertama itu. Yang kedua, ini adalah merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh BPKH. Konsekuensinya seperti ini gitu. Mau tidak mau, ya atau suka tidak suka, ini harus dijalankan. Nah, bagaimana ke depannya, kita rapat lagi, next meeting kita putuskan. Gitu loh Pak, pendapat saya. Makasih Pak. Baik pemirsa, berakhir sudah jalannya rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI dengan Dirjen PHU dan Kepala Badan Pelaksana BPKH. Beberapa hal menjadi catatan dalam rapat kali ini. Salah satu yang dapat kami sampaikan ialah Komisi 8 menerima penjelasan tentang usulan tambahan BPIH yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar 288.312.382.288 rupiah yang dialokasikan untuk tambahan kuota haji reguler tahun 2023 sebanyak 7.360 jemaah. Komisi 8 juga meminta BPKH untuk mengkaji dan menghitung dengan cermat ketersediaan dana manfaat untuk penggunaan tambahan kuota haji tersebut. Sekian yang dapat kami laporkan. Saya Firdaus Panji Prabowo bersama tim yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih.